Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ega Via Viola dengan MPM A1M022010. Di video kali ini aku akan membahas tentang materi kelima filsafat pendidikan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, pembahasan mengenai ontologi. Apa sih ontologi itu? Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani, yaitu ontos, being, dan logos, logis. Jadi, ontologi adalah the theory of being qua being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuatu yang ada sepanjang itu ada. Secara terminologi, ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada yang merupakan realitas, baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh. Penyelidikannya meliputi segala pertanyaan dan penelitian yang lebih bersifat bagian. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi yakni realisme, naturalisme, dan empirisme. Berikut istilah-istilah penting yang terkait dengan ontologi. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai epistemologi. Yang pertama ada pengertian. Secara etimologis, epistemologi berasal dari dua suku kata Yunani, yakni epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti disiplin atau teori. Dalam kamus Webster disebutkan bahwa epistemologi merupakan teori ilmu pengetahuan, sains, yang melakukan investigasi mengenai asal-usul, dasar, metode, dan batas-batas ilmu pengetahuan. Yang kedua, metode epistemologi. Metode yang pertama yaitu induktif, adalah suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Misalnya, dalam melihat sesuatu bertolak dari pernyataan tunggal sampai pada yang universal. B. Metode deduktif adalah metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. C. Metode positivisme yang dipelopori oleh Auguste Comte. Metode ini berpangkal dari apa yang diketahui, faktual, dan positif. D. Metode kontemplatif. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Yang terakhir ada dialektis. Tahap-tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan juga analisa sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Apa itu aksiologi? Jujun S. Surya Sumantri dalam bukunya Filsafat Ilmu mendefinisikan aksiologi dalam dua tahap. Tahap pertama, ilmu yang otonom terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatik, bebas nilai, sehingga dengan leluasa ilmu dapat mengembangkan dirinya, fungsi internal. Tahap kedua, ilmu juga bertujuan memanipulasi faktor-faktor yang terkait dalam gejala tersebut untuk mengontrol dan mengarahkan proses yang terjadi. Baiklah teman-teman semua, sampai sini saja pembahasan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.